Oke. Baik, Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Dedi. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu lagi dengan Pak Bambang. Apa kabar pada hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Oke. Bagaimana Pak Bambang? Hari-harinya aman-aman saja? Ya aman-aman saja Pak. Cuma ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan Pak Dedi. Karena beberapa Oke. permasalahan itu yang saya hadapi di kelas Pak. Gitu Pak. Oke. Boleh-boleh saja. Kalau mau bercerita, eh, kira-kira boleh tahu permasalahan apa yang Bapak alami untuk saat ini? Begini Pak. Saya kan Hah? mengajar di kelas 4. Hmm. Anak-anak itu sering Pak membuang sampah sembarangan. Terutama sering membuang sampah di laci-laci meja. Kadang habis makan seneng itu Pak, membuang tidak di tempatnya Pak. Malah ditaruh di atas meja. Kemudian ada lagi Pak, di depan kelas kan ada tong sampah. Itu Hmm. juga banyak sekali yang berserakan sampahnya Pak. Begitu Pak. Oke. Jadi kalau diperhatikan masalah Pak Bambang ini kurang disiplinnya siswa tersebut menjaga lingkungan kebersihan sekolah. Jadi untuk arahan perbincangan kita pada hari ini, Pak Bambang, kita ingin membahas tentang anak-anak Pak Bambang, terutama kelas 4 SD, Pak ya, Iya Pak, ya Pak. yang suka membuang sampah sembarangan. Oke. Jadi untuk apa? Untuk arahan perbincangan kita pada hari ini. Oh, Coba Pak jadi Bambang arahkan lagi. iya Pak. Jadi tujuan saya ini Pak, saya ingin mencari solusi bagaimana mengatasi anak-anak ini supaya bisa membuang sampah di tempatnya. Karena membuang seperti itu kan tidak enak dipandang mata, Pak. Juga menimbulkan penyakit, Pak. Gitu, Pak. Betul Pak Bambang. Saya sangat memahami keadaan Pak Bambang. Nah, sebelumnya kita mencari solusi. Apakah Pak Bambang mengetahui kira-kira penyebab mereka melakukan pembuangan sampah sembarangan itu? Apa sih kira-kira menurut Pak Bambang? Menurut saya, Pak, padahal kan di situ tempat sampahnya dekat, Pak ya. Saya Ya, kira kalau alasan jauh tempat sampahnya, bukan alasan itu, Pak. Nampaknya anak-anak ini memang kurang kesadaran dalam dirinya untuk membuang sampah di tempatnya. Begitu, Pak. oke. Ternyata perlu kita memberikan bimbingan untuk kesadaran diri dari anak tersebut. Jadi permasalahan anak-anak yang kurang sadar untuk menjaga kebersihan di lingkungan. Sehingga membuang sampah itu sembarangan. Begitu Pak Bambang ya. Ya, betul, Pak. Karena kurang kesadaran ini, makanya mereka masih seenaknya membuang sampah sembarangan, Pak. Hmm. Kemudian selain dari kurang kesadaran, terutama kesadaran diri dari mereka, kira-kira apalagi penyebab dari masalah tersebut, Pak Bambang? Ya mungkin Pak, anak-anak ini kurang tahu bahayanya membuang sampah sembarangan itu, Pak. Dari segi kebersihan, itu kan kurang baik, Pak. Dipandang mata juga nggak enak, juga bisa mengganggu kenyamanan orang lain. Menurut saya, Pak, Hmm. juga bisa menularkan penyakit, Pak. Ada nyamuk Oke. dan lain sebagainya. Itu kan sangat berbahaya, Pak. Dari beberapa permasalahan yang Pak Bambang gambarkan tadi, kira-kira menurut Pak Bambang, apa sih langkah rencana serta solusi yang cocok untuk mengurangi ketidakpuan mereka dalam membuang sampah? Iya, Pak. Ini saya mempunyai rencana. Nantinya di tengah-tengah pembelajaran saya akan menyelipkan dan menayangkan video, Pak, tentang dampak membuang sampah sembarangan. Supaya mereka itu bisa melihat bagaimana jika sampah-sampah itu seandainya tidak dibersihkan dan itu sangat menumpuk, bagaimana akibatnya begitu, Pak. Selain itu, Pak, video-video itu saya juga terus-menerus mengingatkan mereka, Pak, dengan kesepakatan kelas, gitu Pak. Oke. Kira-kira ada nggak solusi lain? Solusi yang Bapak tawarkan ini kan sifatnya untuk kelas, padahal kebersihan itu kan untuk seluruh lingkungan sekolah. Apakah Bapak punya solusi lain agar dampak positif
ini Bapak gagaskan ini dapat dirasakan dan bermanfaat di lingkungan yang sekolah Bapak? Iya Pak, solusi yang saya tawarkan tadi kan untuk di kelas Pak. Ini Pak, saya juga punya rencana, ternyata setelah saya mendapatkan permasalahan seperti ini, saya juga mengamati lingkungan sekitar dan ternyata juga banyak sekali Pak sampah-sampah itu. Anak-anak tidak membuangnya di tong sampah, dia itu malah membuang sampahnya itu ditutupnya Pak. Dan ternyata tidak hanya di kelas Pak, di kelas saya. Ini Pak, saya berusaha untuk konsultasi dengan kepala sekolah. Nah Pak, kebetulan di minggu-minggu ini akan diadakan rapat penentuan tema untuk proyek untuk di sekolah. Rencana dalam proyek ini akan dijadikan tema pada semester ini Pak, tentang bumi lestari. Agar anak-anak itu terbiasa Pak membuang sampah di tempatnya, jangan sembarangan Pak. Oke. Nah, Pak, terkait dengan solusi yang Pak Bambang rencanakan ini, itu sudah sangat luar biasa. Namun solusi ini juga harus butuh komitmen dari Bapak. Kira-kira komitmen apa yang Bapak Bambang lakukan agar rencana Bapak bisa berjalan dengan baik dan tidak mungkin komitmen Bapak dapat berjalan pasti memerlukan dukungan dari lingkungan, kemudian dari orang sekitar. Kira-kira dukungan apa yang Bapak perlukan agar bisa membantu Bapak? Iya Pak. Kalau untuk permasalahan saya ini Pak bisa teratasi, yang jelas Pak saya harus bisa berkomitmen, apa yang dibilang Bapak tadi. Kalau Ya, tadi menanyakan video-video Pak, itu terus saya akan lakukan. Bahkan nanti jika ada anak-anak yang melakukan pelanggaran, saya akan memberikan melakukan segitiga restitusi itu Pak. Biar ya. anak-anak yang melakukannya bisa bertanggung jawab. Sedangkan untuk rencana yang tadi Pak, untuk tema V5 nanti, yang jelas bagaimana komitmen saya akan ikut andil juga dalam dimensinya Pak, menentukan alur kegiatan seperti itu Pak. Misalnya nanti di tahap kontekstualisasi dapat menentukan narasumber, misalnya dari puskesmas, yang pastinya kalau dari dukungan dari kepala sekolah Pak. Kemungkinan kepala sekolah akan meng-ACC anggaran, karena kita akan mengundang narasumber gitu kan Pak. Di samping itu kan Pak, tidak hanya sendiri harus mendapat dukungan, yang pasti dari rekan guru Pak. Itu Pak. Luar biasa Pak Bambang, saya kagum. Itu idenya menerapkan sebuah solusinya ke dalam sebuah tema P5 ya Pak Bambang ya. Ya Pak Dedi. Kemudian mendatangkan pihak puskesmas. Jadi dari cerita Pak Bambang ini tentang keluh kesahnya terkait anak didiknya yang kurang sadar terhadap membuang sampah. Kemudian Bapak telah memaparkan penyebabnya apa, ternyata Bapak Ya, Pak. juga telah memikirkan solusi mengatasi semua permasalahan yang ada dan ternyata solusinya luar biasa Pak Bambang. Semoga Bapak dapat menyelesaikan masalah tersebut di lingkungan sekolah Bapak. Baik, Ya, Pak Pak. Bambang, secara nggak sadar Pak telah selesai mengatasi masalahnya, gimana? Masih resah atau sudah beres Pak Bambang? Kira-kira? Ya Pak, setelah saya mengobrol dengan Pak Dedi ini, awalnya saya galau Pak. Ya ternyata Oke. ngobrolnya enak dengan Pak Dedi ini. Oh, Memberikan coaching kepada saya oh, ini. Luar biasa Pak Dedi. Ternyata permasalahan saya ini ditemukan solusinya ini Pak. oke. Saya juga merasa lega akhirnya Pak Bambang. Teman saya tidak merasa gundah gulana lagi, jadi senang kalau bisa melihat Pak Bambang secara ikhlas, senyumnya, bercerita, Alhamdulillah Pak. berbagi pengalamannya. Oke. Saya juga berterima kasih sudah dipercaya Pak Bambang untuk mendengarkan segala keluh kesah dari Pak Bambang. Dari sesi ini saya juga mendapatkan ilmu. Terima kasih atas ilmunya ya Pak Bambang ya, sudah Ya Pak, berbagi. sama-sama Pak. Gimana Pak Bambang? Ada lagi yang mau kita bahas atau sudah cukup? Cukup dulu Pak. Nanti kita lanjut lagi Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Bambang sebelumnya. Maaf kalau ada salah kata.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.